Halo adik-adik, selamat pagi atau selamat siang. Karena sudah waktu, jadi sekarang kakak akan memberikan materi sosialisasi yang telah kakak rancang. Uh, Kakak rasa kakak tidak perlu memperkenalkan nama kakak sendiri ya, karena kalian pasti sudah tahu ya melalui grup chat WA. Jadi kakak langsung saja. Materi sosialisasi kali ini yaitu mengenai mengembangkan keterampilan membaca dan mengembangkan keterampilan membaca dalam mendukung pembelajaran daring. Baik, kita langsung saja ke materinya. Tolong dengarkan dan cermati baik-baik ya. Jadi pertama, dalam mengembangkan kebiasaan membaca, yang paling penting kita tahu adalah apa sih pentingnya membaca itu ya. Agar kita bisa lebih termotivasi dalam hal membaca. Jadi pentingnya membaca. Membaca adalah hal yang dibutuhkan pada era modern ini ya. Kita dituntut untuk jadi lebih mandiri dalam mempelajari keterampilan kerja untuk menjadi sumber daya manusia yang profesional. Berbagai pengetahuan dan keterampilan telah berkembang. Tentu saja wajib bagi kita untuk mempelajari. Bahan bacaan juga semakin mudah untuk ditemukan. Kita tidak lagi bersusah payah mencari sumber bacaan. Ada buku-buku yang bisa kita beli secara online, serta diantarkan di rumah kita secara langsung oleh kurir. Ada juga bahan bacaan berupa buku elektronik yang bisa diunduh secara gratis maupun berbayar. Berbagai kesempatan bisa didapatkan dengan mudah. Tinggal kita yang memanfaatkan situasi dan mendorong diri kita untuk lebih maju dan menjadi tenaga profesional nantinya. Untuk menyadarkan diri kita bahwa membaca adalah kegiatan yang penting, maka kita perlu mengenali dahulu manfaat-manfaatnya, kemudian mengembangkan kebiasaan-kebiasaan positif. Berikut ini adalah manfaat dari membaca. Pertama, yaitu meningkatkan pengembangan diri. Dengan membaca, segala jenis pengetahuan akan masuk ke dalam wawasan kita. Kita bahkan bisa lebih tahu informasi spesifik yang orang lain tidak ketahui. Pada intinya, dengan membaca, kita dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan memperoleh berbagai macam keterampilan untuk kebutuhan hidup sebagai manusia yang penuh dengan kesibukan dalam hal bekerja. Baik, selanjutnya yaitu memenuhi tuntutan intelektual. Dengan membaca, kita bisa menggunakan imajinasi dan berpikir kritis. Banyak bahan bacaan yang menarik yang bisa dibaca, seperti kisah-kisah yang memancing daya imajinasi dan keterampilan. Ada juga bahan bacaan yang mengajak kita untuk berpikir kritis dengan menghadirkan berbagai isu-isu menarik. Dalam hal ini, membaca dapat menggunakan kreativitas kita melalui kegiatan berimajinasi. Selain itu, kita bisa berpikir kritis dan mengembangkan opini sendiri untuk melakukan kegiatan diskusi ataupun berdebat dengan orang lain. Baik, selanjutnya itu memenuhi kebutuhan hidup. Dengan membaca, kita bisa memperoleh pengetahuan yang berguna untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak buku yang berkaitan dengan cara melakukan sesuatu secara praktis dan mudah. Hal tersebut bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Setidaknya dapat membantu mempermudah hidup kita. Berikutnya, meningkatkan motivasi. Motivasi bisa datang dari mana saja, termasuk membaca. Ada banyak bahan bacaan yang bersifat membangun, ada juga yang bersifat menghibur, dan ada juga yang bersifat sebagai penyemangat. Kita bisa belajar dari kisah orang-orang sukses melalui aktivitas membaca
kita juga bisa terhibur saat kita sedang terpuruk. Membaca juga bisa menjadi penyemangat sebab kita bisa belajar dari pengalaman orang lain yang pernah mengalami kegagalan. Baik, sesudah Anda tahu tentang betapa pentingnya membaca itu, nah kemudian kalian bisa lanjutkan dengan apa sih yang bisa kalian lakukan saat membaca gitu kan. Kalian pasti bingung di antara kalian, membaca itu apanya sih yang gini kan ya. Apanya sih tujuannya gitu lah. Berarti di sini dalam hal ini kita belajar tentang apa sih hal yang bisa kita lakukan saat membaca. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah hal yang bisa kita lakukan saat membaca. Pertama yaitu memperoleh informasi-informasi spesifik dan fakta-fakta faktual. Membaca dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi tentang penemuan-penemuan dan pemecahan masalah dari suatu penemuan. Ya. Tentu saja jenis bukunya yaitu tentang deskripsi atau hal sebagainya tentang penemuan-penemuan yang ada di dunia, misalnya seperti penemuan mobil, penemuan motor, bagaimana cara kerja motor, bagaimana mereka membuat dan sebagainya ya. Kemudian lanjut ke memperoleh ide-ide yang bersifat membangun. Membaca dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang muncul sebagai opini seseorang yang terdiri atas ide-ide utama, argumen pendukung, serta pemecahan dan kesimpulan. Dalam hal ini biasanya kita berusaha untuk berpikir kritis ya dalam menanggapi opini dari seseorang. Jadi kita itu diajak untuk berpikir kritis dan membandingkan suatu permasalahan dan mencari solusi yang tepat yang bisa kita lakukan ya. Bukan terjerumus ke arah solusi yang tidak tepat ya, yang bersifat mendorong kita ke arah kemunduran ya. Jadi berikutnya yaitu memperoleh informasi tentang kejadian faktual ya. Dalam hal ini membaca dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi berupa kejadian-kejadian masa lalu maupun yang sekarang. Kejadian masa lalu bisa kita pelajari ya, kejadian misalnya kejadian perang itu yang mengakibatkan nyawa yang melayang atau kerugian yang besar ya. Maka dari itu kita bisa belajar tentang kerugian saat perang itulah. Makanya kedamaian ini bisa kita pertahankan karena kita tahu perang itu tidak menghasilkan apa-apa ya. Jadi contohnya yang sekarang itu seperti COVID-19 ya, yang isu-isunya itu bisa melebar kemana-mana ya, ke ekonomi, ke sektor pendidikan ya, seperti kondisi kita saat ini yang tidak terlalu efektif dalam melakukan berbagai aktivitas belajar ya. Kemudian lanjut ke berbagi perasaan dan pengalaman dengan penulis. Ya tentu saja ya ini ya. Membaca dengan tujuan untuk bertukar perasaan dan pengalaman dengan penulis maupun tokoh dan cerita ya. Berbagai cerita dan pengalaman tertuang pada tulisan-tulisannya. Kita bisa belajar dari sana, bertukar perasaan, bertukar pengalaman, dan belajar cara melakukan sesuatu, belajar motivasi hidup, belajar moral, dan sebagainya ya. Berikutnya yaitu mengidentifikasi fenomena tertentu ya. Membaca dengan tujuan untuk menemukan fenomena baru yang belum pernah dilihat atau dialami ya. Biasanya ya biasanya jenis buku ini yang bersifat deskriptif ya, yang mendeskripsikan sesuatu seperti bagaimana sih kehidupan di kutub, atau bagaimana sih kehidupan di Afrika ya, bagaimana sih singa itu hidup gitu lah. Kan kita belum pernah mengalami dan belum pernah melihat langsung ya, makanya ini ya mempelajari fenomena yang tidak pernah kita lihat ya, namun kita bisa rasakan dengan membaca. Baik, berikutnya yaitu membandingkan fenomena tertentu dengan fenomena lainnya. Tentu saja ya, membaca dengan tujuan untuk membandingkan fenomena satu dengan fenomena lainnya. Dalam hal ini kita bisa membandingkan tentang kejadian satu dengan kejadian lainnya, atau solusi satu dengan solusi lainnya. Kita bisa membandingkan solusi atas suatu permasalahan, yang mana sih solusi yang terbaik ya untuk kita menyelesaikan suatu permasalahan, misalnya seperti itulah. Misalnya seperti caranya menyelesaikan isu-isu COVID seperti ini ya, vaksin dan sebagainya, isu-isu pendidikannya seperti itulah. Kemudian saya akan lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu menumbuhkan kebiasaan membaca.
Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca. Ini saja ya. Berikut ini adalah cara menumbuhkan kebiasaan membaca. Yang pertama yaitu mengelola waktu khusus untuk membaca. Untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, kita bisa mulai dengan mencoba untuk membaca minimal 10 menit sampai 20 menit untuk satu hari ya. Nggak perlu banyak-banyak ya, minimal 10 menit saja ya. Kemudian bisa ditambah durasi membaca menjadi lebih lama ya, jika kalian memang sudah tenggelam dan kebiasaan membaca itu bisa jadi kepribadian kalian ya, bisa jadi kebiasaan kalian. Berikutnya, memanfaatkan waktu menunggu ya, ini penting ya. Waktu menunggu tidak hanya bisa dimakan untuk main game saja, tapi untuk gini juga bisa membaca ya. Ada dua jenis buku, ada buku elektronik dan buku cetakan. Dalam hal ini buku elektronik bisa dibawa kemana saja jika mempunyai waktu luang setidaknya baca buku minimal 10 menit ya. Untuk buku cetakan tentu saja bisa dikondisikan. Misalnya jika bukunya berukuran kecil bisa dibawa, jika sebaliknya bisa di rumah saja. Berikutnya, milikilah daftar buku yang disukai dan diminati. Membaca akan menjadi kegiatan yang lebih menyenangkan jika buku yang dimiliki sesuai dengan minat dan kesukaan. Dalam hal ini Anda harus aktif dalam mencari buku-buku yang menarik untuk Anda baca. Ya, Anda bisa mengikuti komunitas-komunitas yang tersedia di media sosial. Misalnya komunitas baca buku ya gitu ya, di Facebook ada ya, banyak ya. Jadi kalian bisa menemukan rekomendasi buku yang menarik yang bisa kalian baca ya. Itu untuk menambah wawasan dan pengalaman kalian. Kemudian lanjut ke ciptakan lingkungan membaca ya, ini penting sekali. Jika lingkungan kalian itu bising ya, nggak bisa ya, malah terganggu ya. Atau jika kalian suka musik bisa sambil dengar musik bisa. Tapi ada juga yang orang yang tidak bisa fokus ya kalau saat mendengarkan musik sambil membaca itu. Dalam hal ini membaca adalah kegiatan santai. Lebih baik membaca saat tidak ada hal yang harus dikerjakan ya, itu penting ya, biar nggak ada beban pikiran ya. Bisa saja kalau kalian ada masalah, misalnya putus atau gimana gitu lah, kalian nggak akan fokus baca buku dan isi dari buku itu nggak akan masuk ke otak ya. Itu pengalaman pribadi sih ya. Yang selanjutnya itu membaca saat istirahat atau saat sebelum tidur. Ini penting ya. Kegiatan membaca juga dapat dilakukan sebelum istirahat dan tidur. Tidak perlu durasi yang lama, cukup 10 menit sampai dengan 20 menit saja. Berikutnya yaitu membuat target membaca. Boleh target membaca hal tersebut dapat membantu menumbuhkan kebiasaan membaca ya. Misalnya target membaca itu per halaman itu berapa targetnya, per waktu itu misalnya per menit itu berapa, atau per hari, per bulan. Minimal kalian harus menamatkan satu buku, itu bagus kan ya. Itu pencapaian yang sangat bagus ya. Jarang-jarang ada orang yang bisa menamatkan satu buku, bahkan saya sendiri ya. Karena saya cepat bosan, jadi saya sering gonta-ganti. Ya gitulah. Saya lebih suka nonton film ya, gitulah. Dan juga game lah. Game itu pengaruhnya sangat besar sekali ya. Baik, jadi itu saja yang dapat kalian lakukan saat membaca. Selanjutnya kita lanjut ke topik memanfaat pembaca dalam pembelajaran daring ya. Membaca adalah keterampilan yang diperlukan saat pembelajaran daring, tentu saja. Metode pembelajaran daring menuntut kita untuk bisa belajar dan mengerti hanya dengan membaca ya. Kejadian itu ya sering kita alami ya. Misalnya guru sering memberikan materi dalam bentuk file ya, kita baca sendiri dan kerjakan sendiri tanpa penjelasan rinci ya. Ya itu sulit ya. Makanya kita harus menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Makanya sehingga kita bisa lancar ya, dalam hal mengikuti pembelajaran. Untuk itulah kebiasaan membaca perlu dikembangkan dalam hal mendukung pembelajaran daring ya, rekomendasi ya, ini penting sekali ya. Baik, sudah berakhir, terima kasih. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mendengarkan saya sampai habis, dan saya harap materi yang telah saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian.
Mungkin saya akan mengadakan latihan atau beberapa latihan di grup PA. Ya, tunggu saja ya. Sekali terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya presentasi saya kali ini.